Kita mau bersihin filter. Jadwal pembersihan filter. Kita mau bersihin filter. Yang pertama pre-filter. Yuk, pertama kita matiin dulu pompanya. Cabut. Dah. Sekarang kita ke pre-filter yang pertama, yang paling ujung, yang paling pertama. Wah, kotor sekali. Sama jaring nelayan. Ini juga mau dibersihin yang. Oh, dua jadinya. Kita buka kerannya, stop kerannya. Kita tunggu air sampai dia surut. Kotor banget. Kita mau bersihin pre-filter sama jaring nelayannya, mau kita bersihin semuanya. Perawatannya biasanya seminggu sekali. Bagusnya seminggu sekali ya kalau buat pre-filter, karena kan itu pasti kotor banget. Kalau bisa rutin, biar kualitas airnya tetap terjaga. Kan kita bersihin itu doang sih pre-filter. Kalau buat filter mekanisnya atau jaring nelayannya itu paling kita 2 minggu sekali atau bisa sebulan sekali, gimana kotornya aja. Lihat ini kotor banget tuh kotorannya. Kita mau nyalain air dulu. Kita nyalain airnya, kita bersihin. Cukup pakai air aja, yang penting kotorannya bersih ya, yang gak usah pakai sabun juga, yang penting bersih. Kotor banget. Ini jaring nelayannya atau filter mekanis. Lihat ya, airnya kotor banget. Lihat ini udah kotor. Ini cutness masih jalan. Yang dalam ininya disumpel ya, di dalam ininya, biar cutnessnya nggak masuk ke sini. Nah, jantungnya sistem ras. Cakep banget, warna coklatnya udah cakep. Tetap jalan, nggak apa-apa. pH buffer kita cek dulu, pH buffer. Airnya tetap jernih ya, pH buffer. Airnya tenang. Kita angkat. Nah, kotor banget. Ya ampun, itu airnya. Ini setelah jaring nelayannya diambil, airnya kotor banget ini. Kita buka dulu stop kerannya, kita surutkan airnya. Dan ini jaringnya, jaring lihat kotor banget nih bawahnya. Masya Allah. Nah, berarti ini berfungsi dengan baik. Sebanyak ini 1 kilo jaring, 1 kilo sebanyak ini. 1 ember seperti ini hampir penuh, kira-kira segini kalau dimasukin ke dalam ember. Nah, kalau buat ember yang seukuran ini, belinya yang 1 kilo aja jaring nelayannya. Udah banyak segini kira-kira kalau ditaruh di ember. Masukin. Nah,
Oke. Itunya ketutup. Udah. Tinggal kita isi air baru ke kolam. Ini pengisian air lagi ke kolam. Nanti kalau dari kolam ini udah seperti biasa, air yang bawahnya itu bakal ke filter lagi, jadi seperti biasa lagi. Semua udah dipasang lagi. Ini yang tadi udah dibersihin. Kita tunggu lagi sampai dia penuh dua-duanya. Udah mulai mau penuh. Udah lanjut ke pengisian yang ini. Tuh, dari atas ke bawah sini. Nanti dia penuh kembali, masuk ke sini. Mulai keisi airnya. Sudah mulai mau penuh. Ini udah kelihatan airnya naik ke atas. Nanti si air ke ember selanjutnya lagi. Kalau udah penuh semuanya, nggak tekor, baru kita matiin pompa yang dari sananya. Kenapa ini air kotor? Tetap kotor karena kita isi airnya di kolam. Jadi yang air barunya ini ke kolam, yang di bawahnya ini yang kotor-kotorannya kesaring lagi ke sini. Jadi dia bekerja seperti biasa lagi. Kayak gitu kira-kira. Ini udah mulai kita tutup. Nah, kita buka sikatnya sini, dia belum, ini yang belum penuh. Nanti tunggu penuh dulu. Ini apa? Luber. Nanti baru kita ambil sumpelan di bawah sini, karena tadi kita sumpel. Kalau enggak nanti si katnisnya itu ikut ke situ. Kalau itunya mulai disurutin, jadi si katnisnya ini ketarik ke atas. Makanya bawahnya ini kita sumpel. Ya udah, kira-kira sumpelnya kayak gini. Karena kita sumpel sederhana aja, kita cuma pakai plastik digumpal-gumpal gitu. Kita udah mulai nyalain pompanya. Di sini listriknya, pompanya udah mulai kita nyalain. Nah, ini airnya udah masuk ke sini. Ini sumpelannya yang tadi kita sumpel sederhana aja, cuma pakai plastik aja. Yang penting si katnisnya itu nggak ketarik waktu kita nyurutin ember yang sebelumnya. Nah, kita sumpel kayak gini aja. Ini udah mulai penuh pre-filternya atau filter pertama. Ini kotorannya kelihatan kan? Nah, kotoran ikannya kelihatan. Ini filter mekanik jaring nelayan buat menyaring kotoran ikan. Lalu filter biologis atau Cadmus K1 plus yang ininya bergerigi, yang kemarin aku bilang filter biologis mengubah si kotoran ini menjadi tidak berbahaya atau nitrit menjadi nitrat. Nah, cakep banget, erasinya cakep. Ini kenapa ditambahin erasi seperti ini? Karena supaya dia terus bergerak nanti kalau misalnya dia membersihkan diri pun bisa, karena dia bertabrakan. Jadi dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Ini tempat bakteri baik. Nitrit menjadi nitrat, atau yang berbahaya menjadi tidak berbahaya buat si ikan. Ini harus tertutup ya. Ini harus tertutup. Ini filter biologis juga, atau karang jahe, atau pH baper. Nah, supaya si pH-nya ini tetap stabil, karena nila termasuk ikan hidup yang hidup di air yang dingin. Di pH baper. Terakhir ini buat tempat pompanya. Di situ ada sinar UV-nya. Ini kenapa dibikin seperti ini? Jadi menghasilkan gelembung-gelembung, oksigennya bertambah. Jadi banyak melimpah. Ketika air ini disedot lagi ke atas ke kolam situ,
Ini oksigennya sudah sangat banyak. Kita tutup.